Scam Villains Self-Saving System Chapter 88 Extra. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Yang ditanyai, Luo Binghe X Shen Qingqiu. Yang mengajukan pertanyaan, Airplane Shooting Toward the Sky. Yang memberikan pertanyaan, Sistem. Airplane Shooting Toward the Sky telah mengeluarkan misi. Itu adalah kuesioner yang aneh. Kau tidak tahu persis apa yang sedang diselidiki kuesioner itu. Semakin jauh kau melangkah, semakin tak tahan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, terlepas dari betapa tak tertahankannya melihatnya, dia masih harus mengumpulkan beberapa poin. Airplane Shooting Toward the Sky. Meninggalkan martabatnya, sebenarnya tidak banyak yang tersisa setelah memohon kepada Shen Dada. Shen Qingqiu akhirnya dengan enggan setuju untuk membawa serta hewan peliharaan yang telah dia besarkan itu. Tidak, murid yang dia angkat untuk mengisi kuesioner ini. Berikut ini adalah penampilan langsung dari wawancara Airplane. Sang Qinghua, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Luo Binghe baru saja duduk ketika mendengar pertanyaan ini. Dia mengangkat alis dan berkata dengan tidak senang, jika kamu bahkan tidak tahu namaku, lalu apa gunanya ini? Sang Qinghua, berapa usiamu? Sejujurnya, Shen Qingqiu sebenarnya tidak mengetahui usia pasti dari tubuh ini. Dia mengangkat kepalanya dan memberitahu Sang Qinghua, tidakkah seharusnya kamu tahu itu lebih baik daripada aku? Sang Qinghua menggulung kuas tulisnya dan dalam hati menangis. Dia juga tidak memikirkan topik ini sebelumnya. Sebaiknya tulis apa saja, oleh karena itu, dia secara acak menuliskan nomor. Sang Qinghua, apa seksualitasmu? Dimulai dengan 3 pertanyaan terbelakang berturut-turut, Luo Binghe sudah merasa sulit untuk menjawabnya. Shen Qingqiu juga tidak bisa mentolerirnya lagi, kami disebutkan di Greenwood saluran cinta murni, bagaimana menurutmu? Sang Qinghua diam-diam mencoret lebih dari 30 pertanyaan omong kosong serupa di kuesioner. Dia sekali lagi bertanya, bolehkah aku bertanya seperti apa kepribadianmu? Shen Qingqiu berpikir sejenak dan berkata, bukan apa-apa. Luo Binghe, tidak tahu. Sang Qinghua, kepribadian pasanganmu. Shen Qingqiu menamai mereka satu persatu, bayi cengeng, hati gadis, mentalitas terobsesi dengan cinta, cunipyu, terlalu intim, dan lengket. Cahaya berkedip dari air mata Luo Binghe. Dia tampak agak sakit hati karena tidak disukai, tapi dia tetap dengan patuh menjawab pertanyaan, kepribadian Shizun tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dia lembut dan kuat dan juga perhatian pada orang lain. Shen Qingqiu speechless. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dia batuk kering 2 kali sebelum mengubah sikapnya dan berkata, sebenarnya, kepribadian anak ini cukup bagus. Dia memiliki sifat luar biasa yang sangat sulit didapat. Cukup patuh, itu sudah cukup. Lingkaran kemerahan muncul di pipi Luo Binghe. Sang Qinghua dengan datar berkata, kapan kalian berdua bertemu? Di mana itu? Dia tahu jawaban atas pertanyaan ini. Luo Binghe berkata, pertama kali aku bertemu Shizun adalah ketika aku baru saja lulus ujian masuk sekte Gunung Changqiong. Shen Qingqiu merasa tidak nyaman tentang ini. Orang yang ditemui Luo Binghe saat itu bukanlah dia, tapi versi aslinya. Lagi pula, itu sama sekali bukan kenangan yang indah. Dia melambaikan kipasnya dan berkata, pas. Sang Qinghua, apa kesan pertamamu tentang orang lain? Luo Binghe terus mengenang dan dengan ringan berkata, yang abadi dan menyendiri, jauh dan tak tersentuh. Shen Qingqiu mengatakannya seperti itu, roti kecil. Dan bibit ikemen juga. Sang Qinghua, apa yang kau sukai dari orang lain? Shen Qingqiu berkata dengan ekspresi ramah di wajahnya, dia cukup patuh. Luo Binghe, aku menyukai semua hal tentang Shizun. Sang Qinghua, apa yang tidak kau sukai dari orang ini? Luo Binghe dengan tegas berkata, tidak ada. Shen Qingqiu melihat betapa tidak segannya dia ketika menjawab dan merasa sedikit tersentuh. Merupakan perilaku yang tepat untuk mengembalikan kesopanan untuk kesantunan, dan karena itu dia juga menjawab dengan, tidak ada. Jika dia benar-benar mengatakan apa yang dia tidak suka tentang dia dan membuatnya menangis di depan orang luar, dia akan kehilangan muka. Sang Qinghua, kau memanggilnya dengan sebutan apa?
Luo Binghe merasa pertanyaan ini membosankan dan menoleh untuk berkata, "Si Sun, pertanyaan-pertanyaan ini sangat membosankan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di sini?" Shen Qingqiu dengan tenang berkata, "Binghe, bersikaplah baik. Lakukan saja, anggap saja sebagai menyelamatkan kehidupan Sang Sishumu." "Sang Qinghua, kau berharap dia memanggilmu apa?" Wajah Luo Binghe memerah. Saat Shen Qingqiu melihat si pemalu ini, firasat tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pas. Lewat, lewat, lewat." Sang Qinghua tampaknya berada pada titik ledakan saat dia mencela, "Lewat apa? Jika kau lewat, lewat, lewat untuk setiap pertanyaan, lalu apa yang tersisa untuk ditanyakan?" "Bingge, Sisi, lanjutkan dan katakan." Luo Binghe melirik Shen Qingqiu dengan cemas dan kemudian dengan lembut berkata, seperti bagaimana pasangan suami istri biasanya memanggil satu sama lain. Sang Qinghua segera berkata, "Shen Dada, Bing. Sisi ingin mendengar kau memanggilnya suami. Apa kamu dengar itu?" Shen Qingqiu berkata, "Tutup mulutmu." Sang Qinghua, jika kau menyamakan dia dengan binatang, menurutmu mereka akan menjadi apa? Luo Binghe langsung menjawab tanpa berpikir sejenak, "Burung bangau dari hutan hujan tak berujung." "Shen Qingqiu, aku tidak bisa memikirkan seekor binatang. Aku bisa memikirkan tanaman, teratai hitam." Luo Binghe berkata dengan bingung, "Si Sun, ada juga teratai hitam." Sang Qinghua, jika kau harus mengirimkan hadiah kepada orang lain, apa yang akan kau pilih? Hadiah apa yang kamu inginkan? Luo Binghe berkata, "Si Sun hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan aku akan mengabulkan apapun yang dia inginkan." Shen Qingqiu dengan jujur berkata, "Sepertinya tidak ada hal khusus yang aku inginkan. Sebagai seorang dewa puncak, sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu sulit didapat." Memikirkan hal ini, dia mengalami perasaan sia-sia saat duduk di atas gunung emas sambil menjaganya. Luo Binghe berkata, "Kalau begitu aku ingin Si Sun tidak memperhatikan orang lain dan menemaniku selama 3 hari." Sang Qinghua menjilat ujung kuas tulisannya dan bergumam, "Mengapa dia tidak menemanimu saja seumur hidup?" Luo Binghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Si Sun tidak akan bahagia." Melihatnya cemberut dan tampak seperti istri yang kesal, Sang Qinghua tercengang. Shen Qingqiu, di sisi lain, benar-benar tidak terganggu, "Anak konyol, kamu memikirkan hal-hal bodoh lagi. Tidak ada alasan mengapa guru ini tidak akan bahagia." Sang Qinghua, ke tahap mana hubunganmu berkembang? Shen Qingqiu, hal-hal yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan juga telah dilakukan. Luo Binghe merasa bersalah saat dia berkata, "Mengapa ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan? Mungkinkah Si Sun berpikir bahwa kita adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan?" Shen Qingqiu berkata, "Tidak semuanya. Jika memang ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, guru ini tidak akan membiarkan kau melakukannya." Sang Qinghua, di mana kalian berdua melakukan kencan pertama? Luo Binghe, penjara air istana Huanhua. Sang Qinghua, speechless. Shen Qingqiu, speechless. Bingge, menurutmu itu kencan? Sang Qinghua, bagaimana suasana hatimu saat itu? Luo Binghe, tidak terlalu bagus. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dideskripsikan hanya dengan, tidak begitu baik, oke. Sang Qinghua, lokasi yang sering dikunjungi untuk kencan adalah. Shen Qingqiu menopang dagunya dengan tangan, saat aku membuka mata, aku melihatnya. Saat aku menutup mata, aku juga melihatnya. Apakah ini dihitung sebagai kencan setiap jam setiap hari? Luo Binghe dengan hati-hati berkata, apakah Si Sun menganggap ini merepotkan? Shen Qingqiu menepuk punggungnya dan berkata, tidak sama sekali. Kau hanya terlalu memikirkannya. Sang Qinghua dalam hati menangis, berkencan dengan Bingge, tidak, Bing Mei, sangat melelahkan. Hanya ada beberapa pertanyaan, tetapi Shen Dada telah menghiburnya 3 kali. Seluruh hati kaca ini hancur kemudian direkatkan kembali, kapan akan berakhir? Itu sangat menyebalkan. Shen Qingqiu tampak seperti seorang guru taman kanak-kanak yang menjaga seorang balita. Sang Qinghua, pihak mana yang mengaku lebih dulu? Luo Binghe, aku. Shen Qingqiu, tentu saja itu dia. Sang Qinghua,
Apa yang harus dilakukan pasanganmu untuk membuat kau merasa kehabisan akal? Shen Qingqiu merentangkan tangannya dan tanpa daya berkata, saat dia mulai menangis tanpa ada tanda-tanda berhenti, aku akan merasa seperti berada di ujung tali. Luo Binghe berkata, saat Shizun marah, aku merasa putus asa. Sang Qinghua mendengus menegaskan dan menggelengkan kakinya. Saat dia merekam, dia mengejek mereka secara mental, seperti yang diharapkan, kamu seperti anak taman kanak-kanak dan guru taman kanak-kanak. Sang Qinghua, saat kalian berdua bersama, hal apa yang paling membuat detak jantung kalian berdebar kencang? Luo Binghe dengan sungguh-sungguh berkata, saat-saat ketika aku ditepuk di kepala dan diinstruksikan. Shen Qingqiu berkata, saat wajahnya berlinang air mata ketika dia memohon sesuatu, kurasa. Luo Binghe menindaklanjuti dengan, juga saat-saat ketika aku dimarahi dan dipukul. Dia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya. Shen Qingqiu sepertinya sudah terbiasa dengannya. Sang Qinghua diam-diam menambahkan catatan di sebelah nama Luo Binghe, M. Sang Qinghua, apakah kau pernah berbohong kepada pasanganmu? Apakah kamu pandai berbohong? Saat dia selesai menanyakan pertanyaan ini, dia dengan percaya diri menulis, ahli kebohongan, 3 kata ini, di bawah nama Luo Binghe. Luo Binghe berkata, ya, tapi tidak pernah lagi. Sang Qinghua, apakah kalian pernah bertengkar sebelumnya? Pertengkaran macam apa itu? Shen Qingqiu menghela nafas dan berkata, kami terlibat dalam pertarungan yang cukup kejam. Kami sering bertengkar, tetapi aku bahkan tidak tahu untuk apa itu. Luo Binghe dengan marah berkata, kenapa kamu selalu menanyakan pertanyaan yang membuat Shizun tidak bahagia tanpa alasan? Sang Qinghua mengulurkan tangannya, salahkan aku kalau begitu. Sang Qinghua, bagaimana kau berbaikan setelah itu? Shen Qingqiu melambaikan tangannya dan berkata, Papa untuk menyelamatkan dunia. Sang Qinghua, apakah hubunganmu diketahui publik atau rahasia? Shen Qingqiu bertanya balik, pernahkah kau mendengar tentang kebencian terhadap Chunsan? Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan liar bergegas menuju garis bawah mereka tanpa akhir semakin jauh mereka melangkah. Sang Qinghua berdehem, bolehkah aku bertanya apakah kau adalah Gong atau Shou? Luo Binghe bingung dengan ini, apa maksudmu? Dia benar-benar tidak mengerti sementara Shen Qingqiu pura-pura tidak mengerti. Dia melambaikan kipasnya dan berkata, siapa yang tahu apa yang dia maksud? Lewat. Sang Qinghua, bagaimana kalian memutuskan itu? Shen Qingqiu merenungkannya sejenak, aku juga tidak tahu. Entah bagaimana itu diputuskan di tempat begitu saja. Mungkin, karena dia terlihat menyedihkan. Luo Binghe dengan ragu berkata, aku masih tidak mengerti apa yang ditanyakan. Shen Qingqiu menepuk kepalanya, lalu dengan tulus dan sungguh-sungguh berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Bagaimanapun, kau tidak akan kehilangan apapun. Sang Qinghua, di mana pertama kali kau memiliki hubungan intim saat kontak kulit? Shen Qingqiu baru saja akan membalas ketika Luo Binghe mendahuluinya dan berkata, Puncak Qingqing. Shen Qingqiu, Bu. Luo Binghe sekali lagi bergegas menjawab, Puncak Qingqing, rumah bambu. Shen Qingqiu berpikir, baiklah, Luo Binghe tidak akan pernah mengakui kegagalan seperti itu untuk pertama kalinya. Jika dia menginginkannya menjadi Puncak Qingqing, maka itu adalah Puncak Qingqing. Tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini. Mari kita ikuti jawabannya dan lupakan tentang mengoreksinya. Sang Qinghua, apa kesanmu saat itu? Shen Qingqiu tidak bersuara. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka hanya akan ada 3 kata, sakit, sakit, sakit. Mengatakan itu di depan orang lain akan sangat mengurangi reputasi Luo Binghe. Luo Binghe dengan sedih berkata, Shizun benar-benar hebat. Tapi aku benar-benar tidak berguna. Sang Qinghua, pada pagi hari pertama kali kau melakukannya, apa kalimat pertamamu? Luo Binghe, Shizun, sarapan sudah siap. Shen Qingqiu, jangan katakan apapun. Pertama, kenakan pakaianmu. Sang Qinghua, berapa kali kalian berhubungan badan setiap bulan? Shen Qingqiu menganggap ini keterlaluan, siapa yang memiliki begitu banyak waktu sehingga mereka akan menghitung hal semacam ini. Juga, mengapa pertanyaannya terus berkembang ke arah yang sangat aneh? Luo Binghe dengan serius berkata, kira-kira, 1 malam dalam 3 hari.
Jika Shizun senang, sesekali aku akan diizinkan untuk menyentuhnya lagi setelah 2 hari. Sang Qinghua menggigit batang semak tulisannya dan kemudian bergumam saat dia mencatat jawaban, ini tidak benar. Berdasarkan pengaturanku, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dia melakukannya tanpa henti dari awal bulan sampai akhir bulan. Sang Qinghua, secara umum, di mana lokasi kontak intimmu? Shen Qingqiu berkata, dia terobsesi dengan rumah bambu. Luo Binghe tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, Sang Qinghua, di mana kau ingin mencoba, Bib? Shen Qingqiu berkata, di mana kita tidak melakukannya. Tidak ada gunanya mengubah lokasi. Luo Binghe dengan santai berkata, puncak Baisan. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Luo Binghe dengan tenang berkata, lapangan latihan puncak Baisan. Shen Qingqiu, bangsat. Sang Qinghua, apakah kau tidak menginginkan hidupmu atau kau tidak punya rasa malu? Sang Qinghua, ketika kau Bib, apakah ada pengaturan yang kalian berdua miliki? Luo Binghe, saat sakit, kau harus memberitahu aku. Pastinya. Shen Qingqiu, jangan menangis. Sang Qinghua, aku katakan, apakah kalian berdua salah paham dengan kata pengaturan? Sang Qinghua, berkenaan dengan cara berpikir bahwa meskipun kau tidak dapat memperoleh hati mereka, paling tidak kau masih harus mendapatkan bib mereka, apakah kau menyetujui atau menentangnya? Shen Qingqiu dengan tidak setuju berkata, seorang pecundang. Cara berpikir pecundang. Luo Binghe berkata, tanpa hati mereka, apa gunanya menginginkan bib mereka? Sang Qinghua merasa sedih tanpa henti oleh ini, di bawah tulisannya. Luo Binghe jelas merupakan kuda jantan yang luar biasa yang berusaha memuaskan nafsu tubuhnya. Jumlah gadis yang dia bib paksa pasti 2 digit. Dia tahu bahwa di dunia yang aneh ini Luo Binghe telah menjadi seorang homoseksual, tetapi bagaimana dia semakin jatuh ke dalam keadaan ini? Sang Qinghua, jika pasanganmu dipaksa bib oleh preman, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan ini terlalu nyata. Shen Qingqiu tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat sebelum dia berkata, siapa yang begitu putus asa sampai memaksa bib dia? Bahkan jika kau ingin mati, bukankah benar-benar mustahil untuk mencari cara mati yang lebih menyedihkan, indah, dan lebih baik secara keseluruhan? Luo Binghe mengumpulkan lengan bajunya dan dengan santai berkata, ubah dia menjadi manusia babi, lempar dia ke Endless Abyss, dan kemudian pikirkan beberapa metode penyiksaan lain untuk digunakan secara perlahan sampai dia mati. Sang Qinghua, jika seorang teman baik memberitahu bahwa aku sangat kesepian jadi hanya untuk malam ini, tolong. Dan permintaan untuk berhubungan intim. Luo Binghe dengan apatis berkata, aku tidak memiliki teman yang tidak terhormat. Aku tidak butuh teman. Shen Qingqiu menunduk dan meniup daun teh di cangkirnya. Dia minum seteguk sebelum berkata, aku juga tidak punya. Luo Binghe dengan skeptis berkata, begitukah? Liu, Sishu tidak akan melakukan hal semacam ini. Teh disemprotkan ke seluruh lantai. Sang Qinghua kembali setelah berganti pakaian bersih dan terus mengajukan pertanyaan. Apakah kamu pikir kamu pandai bercinta? Bagaimana dengan orang lain? Shen Qingqiu tertawa hampa. Luo Binghe berlinang air mata dan tampak ingin menangis. Saat Shen Qingqiu melihat wajahnya yang dipenuhi kekhawatiran dan penampilan menyedihkan yang menyakitkan yang sepertinya tidak dapat mengatakan apa-apa, hatinya mengasihani dia. Dia menoleh ke arah Sang Qinghua dan mengamuk, mengapa kau harus berbicara tentang poin sakit seseorang? Lewat. Sang Qinghua mengangkat telinganya, bagaimanapun, kau akan tetap menyalahkan aku. Sang Qinghua, apakah kau tertarik dengan bib-bib? Luo Binghe berkata, apa itu? Shizun, mengapa hal-hal yang tidak dapat aku pahami bertambah jumlahnya? Shen Qingqiu berkata, oh. Dia bertanya apakah kau suka ketika aku memukulmu dan berteriak padamu atau apakah kau akan merasakan sesuatu jika aku menggunakan jarum untuk menusukmu dan menggunakan api untuk membakarmu? Luo Binghe tampak agak malu-malu saat dia berkata dengan lembut, karena itu adalah sesuatu yang Shizun lakukan, bagaimana mungkin murid ini tidak menyukainya. Sang Qinghua dengan jelas memahaminya dan mulai menulis, Luo Binghe sangat tertarik dengan bib-bib. Sang Qinghua, selama hubungan seksual, apa sesuatu yang relatif menyakitkan bagimu? Luo Binghe, terlalu kecil. Shen Qingqiu, terlalu besar.
Sang Qinghua dalam hati berteriak bahwa baik guru maupun muridnya tidak tahu malu. Dia menulis, pemahaman alami. Sang Qinghua, pernahkah ada kasus di mana kau mengambil inisiatif untuk merayu? Shen Qingqiu menunjuk dirinya sendiri, aku. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Sang Qinghua bergumam, sulit dikatakan. Sebenarnya, kamu terlihat cukup jujur. Sang Qinghua, di mana kau suka dicium olehnya? Luo Binghe berkata, dahi, jari, bibir, di mana-mana. Shen Qingqiu tanpa daya berkata, sebenarnya, anak ini tidak tahu cara mencium, hanya menggigit. Sang Qinghua, apa yang paling menyenangkan orang lain selama bib? Shen Qingqiu berkata, pujilah dia dan katakan bahwa dia sudah membaik. Luo Binghe berkata, tidak menangis. Kuas tulis Sang Qinghua bergerak seperti angin saat dia dengan linglung menambahkan kalimat, persyaratan Shen Dada sangat rendah. Sang Qinghua, pada saat itu, apa yang akan kau pikirkan? Shen Qingqiu berkata, siapa yang mengajukan kuesioner ini? Apakah mereka punya pengalaman? Pada saat itu, selain kekosongan mental, apalagi yang bisa kamu pikirkan? Sang Qinghua, apakah kau melepas pakaian itu sendiri atau apakah orang lain membantu melepaskannya? Shen Qingqiu berkata, jika aku membiarkan dia melepasnya, aku tidak akan memiliki banyak pakaian tersisa yang bisa kupakai. Luo Binghe menjelaskan, Si Zun, pada saat itu bagaimana aku bisa mengendalikan kekuatanku? Sang Qinghua, kira-kira berapa kali dalam satu hari? Shen Qingqiu merasa sakit kepala saat berkata, berapa kali? Siapa yang menghitung ini? Sang Qinghua membalik halaman dan belum menanyakan pertanyaan berikutnya ketika Luo Binghe, yang telah lama kehilangan kesabarannya, tersenyum dingin dan berkata, jika kamu benar-benar ingin tahu, itu akan cukup jika aku hanya menghitung hari ini dan lalu beritahu kamu nanti Sang Sishu. Seperti yang diharapkan, Luo Binghe adalah orang yang penuh aksi. Jika dia berkata bahwa dia akan menghitung maka dia akan menghitung. Sang Qinghua belum mencatat kata-katanya ketika dia menarik Shen Qingqiu dan berkata, maafkan aku karena tidak menemanimu. Dia menendang pintu hingga terbuka dan pergi dengan semangat heroik yang penuh kekuatan dan keagungan. Angin kencang bertiup ke dalam ruangan dan meniup tumpukan jawaban kuesioner yang baru saja dia tulis ke seluruh lantai. Sudut mulut Sang Qinghua terus bergerak saat dia berjongkok untuk mengambil beberapa kertas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berlutut. Shen Dada, misi, masih belum menanyakan semuanya. Sistem, jangan terlalu cepat mengurangi poin, beri aku waktu, Akhir chapter 88. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.